saksikan kita semua pada hari ini atas pemotongan pita dan peresmian masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama-sama ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Semoga masjid ini menjadi berkah buat kita semua. Kita bisa menggunakan masjid ini dan menjadi amal jariah buat kita semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi takbir. Allahu Akbar. Baik. Insya Allah ke depan masjid kita ini menjadi pusat pendidikan apologet, yaitu ilmu membela agama. Latar belakang dari pendirian masjid ini, jadi yang pertama yang perlu diketahui bahwasanya kami membebaskan lahan ini tahun 2015, di mana hal ini adalah hal yang sangat penting. Jadi masjid bukan hanya sebatas tempat untuk ibadah saja, dalam hal ini adalah rutinitas ritual yang wajib, tapi masjid ini kita harapkan ke depannya menjadi pusat pendidikan apologetika. Apa apologet itu? Kajian-kajian tentang Kristologi. Kami para apologet berfokus di garda terdepan untuk menjaga generasi kita agar tidak dimurtadkan. Itu disebabkan kenapa? Minimnya perhatian daripada umat Islam itu sendiri terhadap gerakan-gerakan orang di luar Islam yang menginginkan generasi kita itu ikut menjadi bagian daripada penganut agama mereka. Ini masjid warga, masjid umat, siapapun boleh datang. Salam satu Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa arsala rasulahu ala kafatil umam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah, kembali lagi di channel Abi Barikli, channel yang insyaallah selalu bersama dengan Anda menyerukan kebenaran Islam sebagai agama yang tinggi dan mulia. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Dan semoga channel ini selalu bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semua dalam membentengi iman Islam kita dari misi pemurtadan kaum kafir dan bisa menambah iman Islam kita lebih istiqomah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan lagi sebuah video yang sangat luar biasa, yaitu tentang peresmian Masjid Nur Maulida pimpinan langsung Ustadz Zulkifli Abbas yang memang sudah dinanti-nanti oleh semua ikhwan fisabilillah rahimakumullah dan baru kali ini bisa diresmikan. Oke, tak perlu lama-lama, nanti kita saksikan videonya bersama-sama. Namun sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada ikhwan filah yang sudah mendukung channel ini. Dan yang baru hadir jangan mau ketinggalan ikut subscribe channel ini, karena dengan subscribe channel-channel dakwah Anda sudah ikut andil dalam dakwah juga. Diperbolehkan juga untuk memberikan komentar terbaik Anda dalam video ini dan menanggapi komentar-komentar yang sudah lebih dulu ada agar bisa saling tanya jawab dalam komentar tersebut. Oke, langsung saja kita saksikan videonya bersama. Al-Anbiya wal Mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di acara peresmian Masjid Nur Maulida Yayasan Makassar Mall Center Indonesia, Desa Timbuseng, Kecamatan Pakalasang, Kabupaten Goa. Kami ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Bapak Kepala Desa, atau dalam hal ini yang mewakili adalah Bapak Udin Demura. Kemudian kami ucapkan selamat datang juga kepada yang kami hormati Bapak Ketua UU dari Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Kemudian di sini juga hadir yaitu Bapak dari Komunitas Pemerhati Mualaf Indonesia, serta yang kami hormati juga adalah pembina yayasan beserta jajarannya. Kemudian yang kami hormati adalah Ibu dan Bapak masyarakat Desa Timbuseng beserta tamu undangan. Adapun rangkaian acara pada pagi hari ini yaitu pembukaan oleh MC, pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian pembacaan selayan pandang dari Masjid Nur Maulida, kemudian peresmian masjid dan prosesi pemotongan tumpeng serta pemotongan pita.
kemudian adalah sambutan, kemudian halal bihalal yang dirangkaikan dengan makan siang bersama, dan setelah itu sholat duhur berjamaah. Baik, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustaz Fakim. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum fiha khalidun. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Aj'altum shiqayatal hajji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah. La yasta'una indallah, la yasta'una indallah, wallahu la yahdil qawmal zalimin. Alladhina amanu wa hajaru وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم. الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan selayang pandang dari Masjid Nur Maulidah. Kepada Bapak Asar Ibu, kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya sebelum saya membacakan selayang pandang dari Masjid Nur Maulidah Bolani Desa Timbusen, izinkan saya mengirimkan atau menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Pembangunan Masjid yang hari ini tidak bisa hadir sehubungan dengan kesehatan beliau yang lagi kurang sehat. Beliau Ustaz Alwan yang dahulu kita angkat sebagai Ketua Pembangunan Masjid hari ini tidak bisa hadir karena beliau dalam lagi kurang sehat. Untuk itu izinkan saya mewakili beliau mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para tamu undangan, khususnya kepada Bapak Ibu warga Bolani, kepada pemerintah desa setempat atau yang mewakili, dan ucapkan selamat datang juga kepada teman-teman pemerhati mualaf. Di sini hadir ada Ustaz Jumsar dari Forum Arimatea Indonesia. Kemudian hadir juga teman-teman kita yang terbang langsung dini hari tadi dari Jogja dan dari Jakarta, dari Forum CCC Indonesia. Dan kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Rektor Universitas Pejuang Republik Indonesia UFRI Makassar yang hadir juga di tengah-tengah kita. Bapak Ibu warga Desa Timbusen, Dusun Bolani yang saya hormati, izinkan saya membacakan sebuah selayang pandang tentang Masjid Nur Maulidah. Mungkin Bapak Ibu di tengah-tengah kita ada yang bertanya, kenapa Masjid Nur Maulidah, kenapa namanya Masjid Nur Maulidah? Untuk itu, izinkan saya membacakan sebuah selayang pandang yang mengisi sebuah kisah inspiratif untuk kita semua. Selayang pandang pendirian Masjid Nur Maulidah. Masjid Nur Maulidah adalah sebuah proyek pembangunan masjid yang diinisiasi oleh Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia, atau yang sering kita kenal dengan istilah YMMCI atau Makassar Mualaf Center Indonesia. Pendirian masjid ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan spiritual masyarakat sekitar dan menyediakan wadah kepada para mualaf yang ingin belajar tentang Islam secara utuh, yang insya Allah ke depan akan dibuat program kolaborasi wisata religi, baik untuk mualaf maupun untuk umat muslim lainnya yang ingin belajar lebih dalam tentang agama Islam. Program wisata religi ini nantinya memuat atau mengisi atau terdiri dari mualaf belajar, remaja belajar ngaji, manula belajar ngaji yang berbentuk wisata pesantren kilat, kolaborasi antara Rumah Hobbit dan Masjid Nur Maulidah Bolani. Pendirian Masjid Nur Maulidah didasarkan pada keyakinan bahwa memiliki tempat ibadah yang layak dan terorganisir dengan baik
akan memberikan manfaat bagi komunitas muslim di sekitar daerah tersebut. Masjid ini diharapkan akan menjadi pusat kegiatan keagamaan, tempat belajar Islam, dan tempat untuk menggalang solidaritas dan persatuan sesama antar umat muslim. Tentu Bapak Ibu sekalian, para kita semua yang hadir di tempat ini, sebagian besar kita bertanya, kenapa masjid ini diberi nama Nur Maulidah? Kalau kita pilih kata-katanya Bapak Ibu sekalian, terdiri dari kata Nur dan ada pula kata Maulidah. Kata Nur sebagian besar kita sudah tahu artinya adalah cahaya. Lalu apa itu Maulidah Bapak Ibu sekalian? Mari kita simak sepintas kisah berikut ini. Suatu waktu Bapak Ibu sekalian, sepasang kekasih yang memiliki bintang 3, bintang putra, bintang putri, lalu yang bungsu bintang putra, duduk bersandar gurau menyaksikan cantiknya panorama sunset ciptaan Sang Maha Kuasa. Kecantikan panorama itu dapat disaksikan dengan sejuk di atas puncak Gunung Bolangi ini, di mana ketika memandang jauh, matahari itu berada jauh di atas langit kota yang penuh dengan kesibukan dunia. Suasana makin larut ketika azan maghrib berkumandang, penuh dengan suara yang merdu. Namun apa daya, rumah Allah itu sangat jauh dari puncak Bolangi ini. Maka keluarlah sebuah kata merdu nan lembut dari sang bidadari sepasang kekasih tadi. Wahai kakandaku, alangkah sempurnanya ketenangan jiwa ini di bawah cantiknya sunset matahari. Seandainya di tempat ini ada tempat sujud yang bisa kita tempati untuk bersujud. Maka dijawablah sang raja, apakah Dinda mau menyerahkan tanah ini kepadanya seandainya ada rezeki darinya untuk membangun tempat sujud di sini? Tentu kakandaku, jawab sang bidadari. Singkat kisah, bertemulah sang raja dengan seorang maharaja yang punya kekuatan maha dahsyat ketika berbicara tentang amal jariah, ketika berbicara tentang mualaf, ketika berbicara kaum duafa. Pertemuan antara sang raja dan sang maharaja melahirkan kerajaan baru yang diberi nama Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Di suatu pertemuan, sang raja mengungkapkan kepada sang maharaja tentang apa yang pernah diungkapkan sang bidadari. Dengan semangat berapi-api, bismillah, tempat sujud itu kita bangun. Kita letakkan batu pertamanya besok, masukkan bahannya segera besok. Begitulah semangatnya berapi-api sang maharaja tersebut. Disinilah proses pendirian masjid ini dimulai dengan hibah dana dari sang maharaja, pengumpulan dana dari sumbangan sukarela, dan inisiatif komunitas pencinta pemerhati mualaf. Dana yang terkumpul digunakan untuk membeli bahan yang sesuai dan membangun struktur fisik masjid. Selain itu, ada juga tentunya upaya untuk memperoleh izin dan persetujuan dari pemerintah yang berwenang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian di atas seperti cerita yang sangat singkat yang bisa saya ceritakan, namun sangat panjang kisahnya oleh kami pengurus yayasan. Tentu Bapak Ibu sekalian bertanya di dalam hati, siapakah sang bidadari itu? Siapakah sang raja itu? Dan siapakah sang maharaja itu?
Bapak Ibu sekalian, sang bidadari itu adalah ibu yang memiliki 3 anak putra putri yang bernama Ibu Irna Maulidah, istri sang raja kami, pendiri dan ketua umum kami Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Dan siapakah sang maharaja itu, Bapak Ibu sekalian? Sang maharaja itu adalah beliau, pendiri dan ketua Dewan Pembina Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia, Bapak Adi Nuryadin Sainuddin. Beliaulah sang maharaja yang memberikan nama kepada masjid ini dengan nama Nur Maulidah. Mengapa nama itu, Bapak Ibu sekalian? Karena kami baru merencanakan peletakan batu pertama, Bapak Ibu sekalian. Tapi sang bidadari, Ibu Irna Maulidah, istri dari Bapak Nur Alim AR, pemilik lahan masjid ini, telah menghadap kepada Sang Pencipta, telah mendahului kita semua. Maka sang raja, maharaja, mengatakan kepada sang raja, mengatakan kepada Bapak Nur Alim, dedikasikanlah nama istrimu di masjid ini. Ambillah nama Maulidah dan tambahkanlah kata Nur, agar cahayanya terus hidup disaksikan oleh anak-anaknya. Namun Bapak Ibu sekalian, kesedihan kami tidak sampai di situ. Sementara kami menggali tanah untuk membangun pondasi masjid ini, tetapi kami harus berhenti dan berpindah untuk menggali tanah yang lain. Bukan karena pembangunan masjid ini dihentikan, Bapak Ibu sekalian, tapi kami berhenti sejenak, berpindah tempat ke tempat lain, menggali tanah lain untuk peristirahatan terakhir sang maharaja. Di tengah-tengah semangat-semangatnya kami membangun masjid ini, Adi Nuryadin Sainuddin, pendiri dari Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia, dipanggil oleh Sang Maha Pencipta. Allahu Akbar. Mereka berdua adalah orang yang baik. Kami saksinya. Semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di surganya Allah, dan masjid ini menjadi penolong atas amal jariah ini. Dan untuk itu, marilah kita sama-sama mendoakan beliau dan meramaikan masjid ini agar amal jariahnya kelak sampai dan beliau berdua ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama mengirimkan suratul Fatihah kepada kedua tokoh ini yang telah menjadi saksi atas inisiasi pendirian Masjid Nur Maulidah ini. Marilah kita sama-sama Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, berangkat dari sinilah Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia terus memelihara semangat almarhum Bapak pendiri dan pembina Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia, Adi Nuryadin Sainuddin. Atas semangat itu, Bapak Ibu sekalian, lahirlah sekolah Islam Nur Maulidah, TK Islam Nur Maulidah, KB Islam Nur Maulidah. Dan semangat ini terus kami akan pupuk untuk lahir SD, SMP, SMA, bahkan universitas, insya Allah nantinya di bawah naungan Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Saat ini sekolah kami, Ibu, berlokasi di Jalan Landak Baru nomor 70 Kota Makassar. Dan juga Bapak Ibu sekalian, berdiri Pondok IT Nur Maulidah
ada santri kita hadir di tengah-tengah kita Bapak Ibu. Saat ini kami bina santri kurang lebih ada sekitar 15 orang di Pondok IT Nur Maulidah. Kemudian dicanangkan juga di samping masjid ini dikembangkan Pondok IT Nur Maulidah menjadi Pondok Pesantren IT Nur Maulidah. Insya Allah kita berdoa sama-sama. Di samping masjid ini kita akan kembangkan untuk pondok pesantren insya Allah nantinya. Juga lahir IT kreatif dan percetakan Nur Maulidah, bisnis properti dan wisata Nur Maulidah. Bapak Ibu sekalian, kami berangkat dari nama masjid untuk memberi nama Nur Maulidah kepada unit-unit usaha amal usaha dari Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Demikian selain pandang yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi selain pandang dari Masjid Nur Maulidah kita ini. Dan alhamdulillah tibalah kita pada acara yang sama-sama kita tunggu-tunggu, yaitu peresmian Masjid Nur Maulidah yang ditandai dengan prosesi pengguntingan pita serta pemotongan nasi tumpeng. Kami undang dengan hormat kepada Bapak Ketua Umum dari Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia untuk melakukan prosesi pengguntingan pita dan sekaligus meresmikan Masjid Nur Maulidah kita ini. Kami juga undang dengan hormat kepada Bapak dari Komunitas Pemerhati Mualaf Indonesia, yaitu Bapak Ustaz Jumsar selaku Ketua Forum Arimatea, serta Bapak Ustaz Handi dari Forum ZCC Indonesia. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Kami persilakan kepada Pak Ketua Umum untuk bisa lewat pintu samping baru bergeser keluar. Kepada Ustaz Hamdi, Ustaz Jumsar, kami undang untuk mendampingi Ketua Umum Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia untuk prosesi gunting pita. Kami persilakan untuk menggunting pitanya. Setelah itu berlanjut ke pemotongan nasi tumpeng. Kepada teman-teman panitia untuk mempersiapkan guntingnya, mempersiapkan piring dan pisaunya untuk memotong nasi tumpengnya. Baik Bapak Ibu sekalian, saat ini Ketua Umum Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia didampingi oleh teman-teman kita dari ZCC Indonesia, Forum Pemerhati Mualaf dan Forum Arimatea. Kami persilakan untuk diserahkan guntingnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Irna Maulidah menyaksikan kita semua pada hari ini atas pemotongan pita dan peresmian masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama-sama ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Baik, dipersilakan untuk memotong nasi tumpengnya. Sekali lagi kepada Pak Ketua Umum Ustaz Jumsar dan Ustaz Handi untuk mendampingi Ketua Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia untuk memotong nasi tumpengnya. Kami persilakan. Ya, silakan piringnya di dekat dan lewat di depan aja, lewat di depan. Oke, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga masjid ini menjadi berkah buat kita semua. Kita bisa menggunakan masjid ini
dan menjadi amal jariah buat kita semua. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi takbir. Allahu Akbar. Baik, disimpan aja deh, nanti dimakan sama peta lempuk sebagai ketua Dewan Pembina kami di Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, para pemerhati mualaf dan Ketua Umum Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Kami ucapkan terima kasih. Mari kita melangkah ke acara selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah sambutan dan sepatah kata dari Bapak Zulkifli M. Abbas selaku Ketua Umum dari Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Kepada Bapak kami silakan dengan hormat. Saya nggak ada sinyal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat, hidayah serta nuzulnya Al-Quran, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini. Salam serta taslim senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasul dan khataman nabiyyin yang telah mengajarkan Islam kepada seluruh umat manusia, yang telah memberikan cahaya kehidupan kepada umat manusia, sehingga kita semua sebagai generasi Islam bisa merasakan indahnya Islam itu secara kafah di era digital, di mana kita dengan mudah mengakses materi-materi tentang Islam. Yang saya hormati pendiri, pembina, serta seluruh manajemen pengurus inti Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Timbusang atau yang mewakili. Yang saya hormati, di tengah-tengah kita hadir Bapak Rektor dari Universitas UFRI Indonesia, sahabat-sahabat para pejuang dari Arematea, MCA, dan juga para apologet yang begitu gigihnya meluangkan waktu dalam perjalanan jauh menuju ke tempat yang kita cintai ini, Desa Timbusang, Dusun Parasui, yang selalu ada dalam hati. Bapak Ibu sekalian dan anak-anak saya yang saya cintai, warga setempat Desa Timbusang yang senantiasa selama ini membantu terlaksananya pendirian masjid dari hampir semua aspek yang kita butuhkan di dalam mendirikan tempat ibadah yang kita cintai. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah, yang juga saya hormati, sedikit saya ingin menginformasikan terkait dengan masjid kita ini. Seperti yang dibahasakan tadi oleh Divisi Pendidikan terkait dengan sejarah saya pandang tentang pendirian masjid.
masjid kita ini diharapkan ke depannya menjadi salah satu pusat pendidikan kajian tentang apologet, ya, materi-materi perbandingan agama. Jadi nilai itu bergeser para sahabat sekalian, yang tadinya murni untuk sekedar sebagai tempat ibadah, berjalan dengan waktu dan misi dan serta visi dan misi dari yayasan. Insya Allah ke depan masjid kita ini menjadi pusat pendidikan apologet, yaitu ilmu membela agama. Mungkin warga setempat bertanya, latar belakang dari pendirian masjid ini itu apa? Jadi yang pertama yang perlu diketahui, bahwasanya kami membebaskan lahan ini tahun 2015. Kami melihat bahwa daerah kita ini adalah daerah yang sangat potensial. Pada saat kami transaksi waktu itu, pemerintah setempat mempertanyakan, ada apa ini? Beli lahan di atas bukit yang mungkin menurut pandangan pemerintah waktu itu, ya ini semata-mata lahan untuk perkebunan. Bahkan saya diprotes oleh pemerintah, kenapa ingin beli lahan yang begitu jauh. Tapi waktu itu pertama kali saya menginjakkan kaki di lahan ini, saya punya keyakinan bahwa desa Timbusang, khususnya Dusun Parasui yang kita kenal sebagai Ulangi, itu akan menjadi salah satu ikon kota Goa ke depannya. Untuk itulah kemudian Yayasan Makassar Center Indonesia mengambil inisiatif lebih awal kemudian untuk menanamkan akidah yang kuat kepada warga setempat, di mana hal ini adalah hal yang sangat penting. Jadi masjid bukan hanya sebatas tempat untuk ibadah saja, dalam hal ini adalah rutinitas ritual yang wajib, tapi masjid ini kita harapkan ke depannya menjadi pusat pendidikan apologetika. Apa apologet itu? Kajian-kajian tentang kristologi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sedikit saya perkenalkan diri. Mungkin warga setempat juga belum tahu seperti apa basic kita di luar. Jadi yang Bapak kenal selama ini itu adalah salah satu penggiat materi-materi kristolog. Teman-teman yang hadir dari Pulau Jawa, Pulau Riau ini, di luar dari Sulawesi, mereka ini adalah penggiat debat lintas agama. Jadi kalau para dai, para mubalik, para ustadz, para ulama, kiai itu berfokus kepada pembinaan daripada rohis umat, kami para apologet berfokus di garda terdepan untuk menjaga generasi kita agar tidak dimurtadkan. Itu tujuan daripada latar belakang MMC itu didirikan. Karena banyaknya gerakan-gerakan di luar sana yang kemudian sangat masif, naif, terstruktur. Kita nggak tahu, tiba-tiba tetangga kita jadi non-muslim. Kita nggak tahu tiba-tiba di daerah kita berdiri gereja atau tempat ibadah orang di luar daripada Islam. Itu disebabkan kenapa? Minimnya perhatian daripada umat Islam itu sendiri terhadap gerakan-gerakan orang di luar Islam yang menginginkan generasi kita itu ikut menjadi bagian daripada penganut agama mereka. Jadi keberadaan kami di sini, khususnya masjid ini, kedepannya itu akan menjadi pusat pendidikan kristologi. Jadi supaya generasi kita, khususnya warga setempat itu mengetahui bahwa pendangkalan akidah untuk kemudian menjauhkan umat Islam itu sendiri dari Quran itu dimulai dari anak-anak kecil.
Betapa banyak viral kita lihat ada segerombolan misionaris yang kemudian dari lorong ke lorong itu mendekati anak sekolah, Pak, Bapak Ibu sekalian, menjanjikan sesuatu, mengajarkan sesuatu yang bisa jadi yang terlihat itu adalah bahasa Arab, tapi sebenarnya isinya adalah Bible yang mereka sebut Alkitab. Nah ini bahaya. Maka masjid ini didirikan sebagai pusat pembelajaran tentang materi-materi ini. Ini penting. Jadi kita tidak hanya berfokus pada pembinaan Islam tok kepada generasi, tetapi berfokus kepada bagaimana membentengi akidah generasi Islam ini supaya tidak dimurtadkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami harapkan dengan berdirinya masjid kita ini, warga setempat yang usia 50 tahun ke atas, selamat datang, Pak, yang selama ini belum bisa baca Quran, itu diharapkan nanti masjid ini sebagai tempat pembelajaran pemberantasan buta aksara Quran kepada usia manula 50 tahun ke atas. Jadi narek komka penduduk daripada mengaji, ya nanti masjid ini kita upayakan untuk memberantas kebutaan warga terhadap Al-Quranul Karim. Jadi kita biasa tahu masih mengaji, lo imam guru dari sini. Jadi masjid ini diusahakan nanti ada materi-materi Bapak Ibu sekalian yang mau belajar Quran, mulai dari Iqra, diajar dari nol. Masjid inilah tempatnya. Tapi tidak menutup kemungkinan bukan hanya warga setempat, siapapun. Karena itu adalah rangkaian daripada program yayasan kita, memberantas buta aksara Quran. Kalau anak-anak kecil masih peluang, kemudian ada sekolah Quran. Nah sekarang kita jadikan masjid ini sebagai tempat untuk mengajarkan orang tua kita untuk membaca Quran. Jadi generasi muda juga yang mau belajar Quran silahkan ke tempat kita nanti. Masjid ini kita harapkan bisa dimakmurkan, utamanya warga. Pengunjung itu nomor 2, yang utama itu warga. Karena masjid ini khususnya didirikan memang untuk warga. Karena tempat kita ini, kalau kita mau menghitung sejak dari kerajaan Goa, kerajaan Islam, itu nggak pernah tersentuh masjid, khususnya di tempat ini. Kecuali kalau di tempat warga di Goa itu memang sudah ada masjid dari sejak dulu. Oleh karena itulah sekali lagi, sahabat-sahabat sekalian, berdirinya masjid ini itu diharapkan bisa menjadi tempat pemberdayaan ilmu dari para guru kita dan juga warga kita ini bisa dengan nyaman datang ke sini beribadah. Kita belajar Quran sama-sama. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Terakhir, saya sebagai ketua mengucapkan banyak terima kasih kepada semua unsur yang terlibat di dalam program pembangunan masjid kita hingga sampai hari ini, dan juga terutama kepada netizen, ya, netizen kita di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia yang ikut berpartisipasi atas pembangunan masjid ini. Kita doakan mereka dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan seluruh urusan-urusannya yang baik, baik urusan dunia maupun di akhirat. Dan juga kepada warga setempat, kami sebagai yayasan mengharapkan adanya kolaborasi di dalam memakmurkan masjid. Jangan ada hubungan yang terputus. Masjid ini adalah masjid kita bersama. Bukan lagi ini masjid wisata, nggak ada. Wisata nggak ada. Jangan lagi ini masjid yayasan, nggak ada. Ini masjid warga, masjid umat, siapapun boleh datang. Dan kita harapkan tahun depan kita sudah berjamaah untuk tarawih di sini. Amin. Dan kita upayakan pekan depan kita sudah mulai sholat Jumat di sini. Mulai hari ini kita galakkan sholat berjamaah di Masjid Nur Maulidah yang kita cintai. Ya,
Jadi kita sudah buktikan kepada pemerintah, pada tokoh masyarakat, kepada warga, bahwa tempat kita ini adalah Desa Timbusang. Makanya masjid itu kita sengaja buat Desa Timbusang besar-besar, supaya Desa Timbusang itu mendunia. Nah, jadi orang dengannya Desa Timbusang situ ada wisata, itulah dia tempatnya warga Belani yang kami cintai. Kami ucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada semua unsur, pada teman-teman yang datang, para apologet, pejuang, pembela, mu'alaf, ya, dan henti-hentinya, dan juga warga setempat. Begitu juga dari pemerintah. Kami ucapkan banyak terima kasih banyak. Juga teman-teman netizen dan juga pengurus yayasan. Dan henti-hentinya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya ada kekurangan yang terdapat dalam kegiatan ini. Saya sebagai ketua mewakili manajemen, pengurus, dan juga panitia mengucapkan banyak terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi sambutan dan sepatah kata dari Bapak Ketua Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Dan selanjutnya adalah sambutan dan sepatah kata dari Bapak Kepala Desa Timbusang, atau dalam hal ini yang mewakili yaitu Bapak Udin Deluna. Kepada Bapak akan silakan dengan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tamu kalang dan warga setempat yang sudah hadir. Itu yang sudah saya ceritakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, selanjutnya adalah sambutan dan sepatah kata dari Bapak Ustaz Juksa selaku Ketua Forum Arimatea. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matil Islam. Alhamdulillah bi ni'matil hidayah. Alhamdulillah bi ni'matil ukhuwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, di kesempatan hari yang semoga hari yang penuh dengan keberkahan hari ini 15 Juli, semoga hari ini menjadi catatan sejarah buat kita semua yang berada di tempat ini, yang semoga nama-nama kita semua ini insya Allah akan tercatat di pintu Jannatul Firdaus, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Dan semoga silaturahim pertemuan kita di sini
menjadi hujjah bahwa kita adalah panutan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga kelak nanti di Telaga Al-Kautsar beliau pun mengenal kita yang berada di Masjid Nur Maulid ini sana. Alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk memberikan sambutan. Sepertinya kami tak ada kata yang mungkin bisa kami berikan selain semoga Masjid Nur Maulidah ini betul-betul menjadi cahaya hidayah di kampung kita ini, di kampung Timbuseng, yang semoga cahaya ini yang mungkin kita gabung ini dua kata ini, Timbuseng dan Molangi. Mudah-mudahan cahaya hidayah ini terus menembus ke langit dan terus ke seluruh penjuru bumi, sebagaimana alhamdulillah yang sering kami perjuangkan bersama teman-teman adalah perjuangan menegakkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kemudian perlu kami sampaikan, sempat kami menyampaikan kepada Bapak Pembina kita Makassar Mualaf Center Indonesia tadi, Masya Allah, kami tak pernah menyangka dan tak pernah menduga hari ini Allah mempertemukan kita semua di sini. Ini pernah terrefleksi. Mungkin orang mengatakan menghayal, namun kami bukan. Kami bermimpi, kami punya impian besar. Semoga suatu saat kelak nanti akan berdiri masjid yang betul-betul peduli kepada mu'allaf. Alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Ghani, Allah yang Maha Kaya, Allah telah mewujudkan impian kami dan alhamdulillah telah mempertemukan dengan sahabat kami Bang Zuma, insyaallah. Kemudian tadi juga beliau sampaikan, alhamdulillah kami juga baru namanya Ustaz yang kami buat ini, dan mudah-mudahan ini gayung bersambut ini. Kami sudah beberapa tahun yang lalu baru namanya, namun alhamdulillah Allah mempertemukan di sini. Kami mengenakan pelita pesantren 50 tahun, karena bisa jadi masih banyak orang-orang tua kita kodong yang belum tahu mengaji, yang mungkin malu-malu. Dan ini juga kami sudah survei, baik di kota, jangankan di pelosok pedalaman, di kota pun masih terlalu banyak orang yang belum mengenal huruf Al-Quran. Dan mudah-mudahan di Masjid Nur Maulidah ini betul-betul menjadi pintu, menjadi pelita, menjadi cahaya, khususnya di Timbuseng ini. Baik, mungkin ini saja sambutan kami, tidak lain dan tak bukan. Mudah-mudahan ini pembukaan masjid hari ini, mudah-mudahan ini menjadi pembuka hidayah ke seluruh penjuru dunia. Dan alhamdulillah melalui kesempatan kali ini juga kami menyampaikan sedikit perkenalan kami di Forum Arimatea. Mohon doanya bulan Agustus ke depan kami berusia 20 tahun. Dan melalui kesempatan kali ini kami mengundang ini dan sangat berharap ini kepada sahabat kami perjuangan Bang Zuma untuk bisa hadir di Mukernas Arimatea nanti di Bogor tanggal 19-20 insyaallah. Alhamdulillah. Kemudian mohon doanya, mudah-mudahan kita bisa memperjuangkan ini. Kami dari timur Indonesia sementara berjuang akan semoga setiap tanggal 25 Desember menjadi hari mu'allaf sedunia. Dan alhamdulillah 2 tahun lalu sudah di Makassar, 2001 di Makassar, 2002 di Luwu Timur. Insyaallah mohon doanya tahun 2023 ini kami akan melaksanakan hari mu'allaf sedunia di Kendari. Dan ini menjadi target dan impian kita. Mudah-mudahan ke depan
Hari Mu'allaf sedunia kita akan melaksanakan di Roma, di pusatnya mereka yang beragama Kristen. Insyaallah, mohon doanya. Semoga, dan alhamdulillah kami sementara membuka komunikasi dengan Ustaz Samsi Ali. Semoga ke depan di New York juga diadakan Hari Mu'allaf sedunia. Demikian apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita, dan ini menjadi pembuka di Masjid Nur Maulid ini. Mudah-mudahan kita turut terlibat menjadi untuk meramaikan masjid ini. Alhamdulillah masyarakat sini mudah-mudahan manfaatkan kita baik-baik tadi. Mudah-mudahan satu keberkahan yang Allah turunkan di tim Busen ini, insyaallah. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan ini karena tidak terkonsep kami di Dahdan untuk naik. Kami mohon maaf apabila terjadi kekurangan. Alhamdulillah, semoga pertemuan kita hari ini menjadi sekali lagi tak lain dan tak bukan menjadi impian kita. Semoga dulu kita di Masjid Nur Maulid ini kita dapat duduk-duduk bersama nanti di surga Jannatul Firdaus bersama para perintis Ibu Irna Maulida dan orang tua kita yang telah mendahului. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita sebagaimana mempertemukan hari ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah sambutan dan sepatah kata dari Bapak Babinsa Desa Timbusen. Dalam hal ini yang akan diwakili oleh Bapak Salam. Kepada Bapak kami silakan bergabung. Sambil waktunya sebentar sebelum kita memasuki salat Maghrib bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam angka peresmian penggunaan Masjid Nur Maulida. Jadi pertama-tama saya sampaikan mohon maaf atas nama pemerintah Desa Timbusen. Kebetulan ada kegiatan Bertikul Malino, di kepala dusun, desa, camat naik semua, termasuk saya. Langsung saya balik kanan dari Malino untuk hadir melayat atas meninggalnya Haji Rusli warga Balampapa. Saya sempatkan juga hadir di masjid ini untuk peresmian penggunaannya. Jadi mohon maaf sebelumnya warga dan keluarga yang ada di Desa Timbusen, bukan lagi saya sebagai Babinsa. Tanggal 1 Juli 2023, siapapun Babinsa di sini Desa Timbusen ya kita ikuti. Itulah struktur organisasi yang menghendaki. Jadi sekaligus warga dan keluarga dusun Parasui saya permohonan undur diri pamit. Namun sebagai saya mantan Babinsa sudah menyatu dengan warga dan keluarga, apalagi Rumah Hobbit Bolangi, Alpa Bolangi dan seluruh warga Desa Timbusen, tidak pernah saya merasa perpisahan, pelepasan, karena sudah terikat hubungan silaturahmi selama ini yang saya bangun. Jadi saya memantau sementara jabatan saya Bamin Babinsa di Koramil 140903 Bontomaranu. Jadi bisa saya bawahi Bontomaranu dengan petalasan. Jadi selalu saya hadir di tengah-tengah warga maupun duka suka. Insya Allah kita selalu dalam lindungan Tuhan sehingga kita selalu hadir di dalam kegiatan apapun yang dilakukan warga Desa Timbusen. Termasuk ini kami ucapkan banyak terima kasih Pak Nur Alim yang membangun sangat banyak sumbangsinya ke Desa Timbusen demi warga Desa Timbusen, kaula muda, sampai dia bangunkan lapangan sepak takraw di sekitar masjid. Tetapi masjid apabila sudah
berkumandang azan agar dihentikan seluruh kegiatan untuk kita melaksanakan salat berjamaah sehingga dibangun masjid sekitar wisata. Demikian yang dapat saya sampaikan mewakili Babinsa Desa Timpuseng, sekaligus saya mohon undur diri pamit warga dan keluarga, namun tidak ada kata-kata berpisah. Tetap saya pantau di bidang keamanan di Polres Kutangka, tetap saya termonitor. Demikian yang saya dapat sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Salam selaku Bapak Babinsa dari Desa Timpuseng. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya adalah halal bihalal dan makan bersama. Kami silakan kepada Bapak dan Ibu untuk menikmati santap siang yang telah disediakan. Setelah itu kita akan bersama-sama melaksanakan sholat duhur berjamaah di Masjid Nur Maulidah kita ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikian rangkaian acara. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikian rangkaian acara peresmian Masjid Nur Maulidah Yayasan Makassar Mall Center Indonesia, Desa Timpuseng, Kecamatan Patalasan, Kabupaten Goa. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kami persilakan untuk mengambil santap siang.